Keterampilan dasar konseling ke-10 yaitu silence atau diam. Apa itu silence atau diam? Ia adalah suasana hening. Tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Jadi intinya adalah suasana hening. Tujuan dari suasana hening antara lain adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk istirahat atau mereorganisasi pikiran dan perasaannya, atau mereorganisasi kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. Kemudian juga mendorong klien atau memotivasi klien mencapai tujuan konseling. Jenis-jenis silence. Pertama adalah silence dari konselor dan juga silence dari klien. Kita mulai dari silence dari konselor. Keheningan atau silence dari konselor adalah jenis silence yang terjadi pada saat komunikasi berada pada konselor. Pada saat-saat tertentu, konselor merasa dirinya terlalu aktif sehingga memutuskan untuk mengurangi keaktifan itu. Caranya adalah dengan memberi kesempatan kepada klien untuk lebih aktif lagi. Jadi klien tadinya aktif, bertanya-tanya, melakukan probing, melakukan pendalaman. Nah, sampai pada titik tertentu, klien merasa dia terlalu aktif sehingga dia merasa untuk diam dan memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada klien untuk lebih aktif. Jadi gantian yang aktif. Jadi di sini konselor kemudian melakukan silence atau diam. Konselor diam agar tidak mengganggu dinamika pikiran atau gejolak emosi yang sedang dialami oleh klien. Di sini agar tidak mengganggu dinamika pikiran yang dialami oleh klien. Jadi agar klien itu lebih khusyuk dengan pikiran atau dengan gejolak emosi yang sedang dia rasakan. Contoh silence dari konselor. Klien, Bu, selama ini saya selalu bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Sebetulnya siapa yang bertanggung jawab atas kematian ayah? Konselor merespon pernyataan itu dengan diam. Diam di sini adalah untuk memberikan kesempatan kepada klien istirahat sejenak setelah menumpahkan perasaan-perasaannya berkaitan dengan pertanyaan mengenai kematian ayahnya. Nah, dalam silence, dalam keheningan yang diciptakan konselor tetap mengamati apa yang terjadi dengan klien. Itu bukan berarti konselor terus kemudian tidak mempedulikan dan ditinggal mainan HP, tidak. Silence dari konselor dalam keheningannya, dalam diamnya, konselor tetap memperhatikan apa yang dilakukan oleh klien, apa yang dikatakan oleh klien, perubahan gesture seperti apa yang terjadi kepada klien. Jadi ini lebih ke pengamatan. Kemudian selain silence dari konselor, ada juga silence dari klien. Silence dari klien terjadi pada saat komunikasi berada pada klien, yaitu setelah klien bercakap-cakap dan menerima tanggung jawab. Mengapa kok klien diam atau klien itu melakukan silence? Pertama, karena klien hendak beristirahat sejenak setelah mengungkapkan perasaan dan konflik yang dialaminya. Kemudian juga mereorganisasi perasaan-perasaan yang sudah ditumpahkan. Kemudian juga klien
dalam silence-nya, dalam keheningannya, dalam diamnya, ya, menyusun kalimat yang akan dikemukakan berikutnya. Atau mungkin juga klien itu diam karena itu adalah bentuk atau ekspresi penolakan dari proses konseling yang sedang berlangsung. Nah, ini harus dipahami, ini harus benar-benar diamati oleh konselor. Jangan sampai konselor itu salah menginterpretasikan diamnya si klien. Supaya konselor tidak kehilangan momentum apa yang sebenarnya sedang dipikirkan dan dirasakan oleh klien di dalam diamnya tersebut. Contoh, klien, yaitu Pak, saya selalu menggunakan kebiasaan orang tua saya sebagai ukuran menilai tingkah laku istri saya, sehingga ia selalu marah kepada saya. Ia itu maksudnya istrinya. Kalau ingat itu semua, saya sedih sekali. Kemudian klien terdiam. Konselor ketika melihat klien terdiam, konselor juga ikut diam. Nah, diamnya konselor dalam beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengalami perasaan-perasaan secara mendalam. Nah, namun demikian, dalam proses silence atau proses diam ini ada catatan-catatan yang perlu tidak boleh dilupakan oleh konselor. Pertama, perkiraan berapa lama waktu silence ditentukan oleh kepekaan oleh konselor. Jadi perkiraan berapa lama, apakah 30 detik, apakah 1 menit, atau berapa lama waktu silence itu, ya, ditentukan oleh kepekaan konselor. Sekali lagi, kepekaan konselor. Kalau masih perlu silence, lanjutkan. Tapi kalau silence itu dikira sudah cukup, maka konselor perlu untuk melanjutkan konseling. Setelah silence dirasa cukup oleh konselor, maka konselor dapat melanjutkan konseling lagi. Atau dari sudut pandang klien, bila klien merasa sudah cukup melakukan silence, maka dia akan dengan sendirinya melanjutkan konseling. Nah, catatan yang lainnya adalah ketika silence itu terlalu lama justru dapat menghilangkan kekhusyukan konseling. Catatannya. Nah, itu adalah silence, keterampilan konseling dasar silence. Kita akan lanjutkan pada video keterampilan dasar konseling yang lain.